Belajarlah berseru kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Kebanyakan orang Kristen ketika punya masalah selalu cari tempat pelarian, selalu cari tempat curhat, entah teman, entah pendeta, fanatik sekali kepada konseling. Saya tidak bisa bilang konseling tidak boleh, tapi saya bilang gini, konseling belum tentu menyelesaikan masalah. Dalam hidup saya, jarang sekali saya konseling. Hampir dibilang tidak pernah. Dalam beberapa tahun terakhir ini, saya melatih diri saya, kalau ada masalah, lari ke Tuhan aja. Karena manusia belum tentu bisa dipercaya. Pendapat manusia, pandangan manusia, belum tentu paling benar. Orang yang kita ajak cerita, belum tentu peduli sama hidup kita. Nasihat mereka belum tentu yang terbaik. Tapi hikmat yang dari Tuhan. Tuhan tuh yang paling mengerti dan paling peduli hidup kita. Dan ketika kita datang sama Tuhan, Dia mencintai kita. Dia akan kasih kita hikmat dan jalan keluar. Dan luar biasa sekali bagaimana Tuhan menuntun hidup saya sampai hari ini. Pengalaman kita sama Tuhan itu nggak tergantikan. Kita akan ngalamin Tuhan yang hidup. Ya nggak cuma kita baca kisah-kisah perbuatannya di Alkitab, tapi kita alami sendiri. Saya bisa cerita banyak bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya. Ini yang dialami Daud juga. Dalam 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud ngalami bagaimana Tuhan telah melepaskan dia dari cakar beruang, dari cakar singa. Bayangkan, Daud itu kecil, bagaimana bisa ngelawan singa dan beruang. Tapi Daud ngalami penyertaan Tuhan. Karena itulah ketika menghadapi bangsa Filistin, Goliat yang begitu besar raksasa di hadapannya, Daud tidak takut. Karena Daud punya pengalaman iman. Waktu kita menghadapi masalah, kita perlu bangkitkan iman kita. Ingatlah perbuatan Tuhan di masa lalu. Kalau Tuhan pernah tolong kita, Dia akan tolong kita lagi. Terlalu banyak perbuatan Tuhan, kita seringkali melupakan dan tidak lagi menceritakan bagaimana Tuhan tolong kita. Tapi kita perlu ingat itu. Iman Daud bertumbuh karena ia biasa menghadapi tantangan dan Daud mengalami banyak pertolongan Tuhan. Kita akan semakin bertumbuh dalam iman kalau kita mengalami pertolongan Tuhan. Karena itulah Tuhan mengizinkan kita melewati badai kehidupan. Pakai kesempatan ini untuk sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan dan mengalami Dia. Siapa sih yang gak punya masalah hari-hari ini? Kita semua menghadapi banyak tantangan di masa-masa sulit ini. Tapi jangan izinkan kekhawatiran memerintah pikiran kita. Jangan izinkan kekhawatiran akan hal-hal yang belum tentu terjadi menguasai hati dan pikiran kita. Jangan sampai iman kita dikalahkan oleh ketakutan. Kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kita bilang kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala kemustahilan. Mari minta Tuhan terlibat. Jangan takut. Mazmur 116 ayat 7. Ketika Daud mulai takut, mulai khawatir, ini yang dia katakan, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kalau Tuhan pernah menolong kita di masa-masa yang lalu, Tuhan sanggup tolong kita lagi hari ini. Tuhan itu setia, Dia tidak pernah ingkar janji. Seringkali waktu iman kita lemah, kita perlu mengingatkan kepada jiwa kita akan kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat yang kedua berkata gini, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Seringkali kita mulai jauh sama Tuhan, kita lemah, dan kita mulai melupakan Tuhan. Kita harus mengingatkan jiwa kita. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Manusia itu cenderung suka lupa sama kebaikan Tuhan. Sama kebaikan orang juga kita gampang lupa, apalagi sama Tuhan. Kita terus ingatkan jiwa kita. Jangan takut, kalau Tuhan pernah tolong saya, Tuhan akan tolong saya lagi. Tenanglah hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ayo ingatkan jiwa kita. Waktu hubungan rumah tangga mulai hambar, ingatkan dirimu bagaimana pengorbanan istri, pengorbanan suami, bagaimana mereka mengasihi engkau. Kalau kita ingat masa-masa sulit, biasanya hati kita akan terasa lebih hangat terhadap pasangan kita. Karena bagaimana pasangan kita dan kita berjuang sama-sama. Bagaimana pasangan kita berkorban untuk kita. 1 Petrus 4 ayat 7 jadi rema yang Tuhan berikan buat saya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Keadaan ini yang kita hadapi hari-hari ini gak mudah. Tapi kita harus belajar menguasai diri kita dan jadi tenang. Kenapa kita harus tenang? Supaya kita bisa berdoa. Kita gak bertindak gegabah, tapi kita belajar mengandalkan Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus. Minta hikmat dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena dalam tinggal tenang dan percaya, Yesaya 30:15 berkata, terletak kekuatanmu. Kita harus tenang dan percaya. Hiduplah mengasihi Tuhan. Hiduplah dalam rencananya. Lakukan kebenaran firman-Nya. Semakin banyak peperangan yang kita menangkan bersama Tuhan, semakin banyak kesempatan kita mengalami Tuhan dan iman kita bertumbuh bersama Tuhan.